Halo semua, pada video ini kami ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh sosiologi yaitu Max Weber dengan salah satu teorinya yaitu tindakan sosial. Anggota kelompok kami ada Immanuel Kezia, Yemima Nathaniel Ejebi, Elsa Lydia, Rivaldo Adiel, dan Reynold Edward. Selamat menyaksikan. Biografi Maximilian Weber. Maximilian Weber lahir 21 April 1864 di Erfurt, Jerman, dan meninggal 14 Juni 1920 di Munchen, Jerman. Maximilian Weber adalah anak tertua dari 7 bersaudara, dari pasangan Max Weber senior dan Helena Frankenstein. Tahun 1882, dia mendaftar di Universitas Heidelberg sebagai mahasiswa hukum. Kemudian pindah ke Universitas Berlin setelah 1 tahun dinas militer. Kemudian ia bekerja sebagai pengacara junior pada tahun 1886 dan lulus ujian referendar. Ujian itu sebanding dengan Asosiasi Pengacara Pemeriksaan dalam Sistem Hukum Inggris dan Amerika Serikat. Pada tahun 1889, dia mendapatkan gelar doktor hukum. Disertasi sejarah hukum berjudul Sejarah Kemitraan Komersial di Abad Pertengahan. Beliau juga sempat bekerja dengan August Mietzen dan menyelesaikan habilitasi sejarah agraria Romawi dan signifikasi hukum publik dan swasta. Kemudian beliau menjadi privat dosen dan bergabung dengan Fakultas Universitas Berlin dan memberi kuliah dan konsultasi untuk pemerintah. Kamu sudah mendengarkan biografi tentang Max Weber sebelumnya. Sekarang kami akan memperkenalkan kamu salah satu teorinya, yaitu social action. Tindakan sosial menurut Max adalah tindakan yang bersifat subjektif, yang berarti bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Setelah itu, kamu juga harus memastikan audiens mengerti apa yang akan kamu sampaikan. Tindakan sosial juga dapat bersifat membatin, yaitu tidak harus diucapkan secara verbal. Misalnya saja saat kamu melihat orang yang pingsan, seharusnya kamu segera menolong orang tersebut, sekalipun tanpa instruksi sebelumnya. Hal ini berlaku tindakan positif. Jika tidak segera ditolong, bagaimana jika nanti kamu yang mengalami kesulitan dan susah untuk meminta tolong secara langsung? Karena keadaan tersebut, kamu tidak disadarkan diri. Tentu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa kan? Jadi, inilah yang disebut dengan tindakan membatin. Tanpa instruksi secara verbal, tapi kita sudah tahu bahwa orang tersebut kesulitan dan membutuhkan bantuan secepatnya. Dan karena hal ini bersifat positif dan didasarkan keadaan tertentu. Dalam tindakan sosial, kita mempertimbangkan perilaku orang lain, dan tindakan tersebut haruslah berorientasi pada perilaku orang lain, yaitu adanya suatu perilaku yang kita lihat dari orang lain, sehingga kita melakukan suatu tindakan, yang tindakan kita tersebut menjadi akibat dari perilaku orang lain. Misalnya, pengendara lain menabrak mobil kamu saat berlalu lintas di persimpangan, yang menyebabkan mobil kamu jadi penyok bempernya, yang mengakibatkan kamu juga kesal dan marah-marah di depan pengendara tersebut. Untungnya saja pengendara tersebut berniat untuk mengatasi masalah melalui penelpon pihak lain untuk membantu. Tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati seperti memancing, bersepeda, menarik koper, bersandar di dinding, sekalipun mengajak peliharaan berjalan-jalan, tidak termasuk dalam kategori tindakan sosial, kecuali jika ia menyapa kamu. Ciri-ciri tindakan sosial. Ada 5 ciri pokok tindakan sosial menurut Max Weber. Ciri tindakan sosial yang pertama, jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata. Ciri kedua, tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya. Ciri ketiga, tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak manapun. Ciri yang keempat, tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu. Ciri-ciri kelima, tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.
Selain kelima ciri pokok tersebut, menurut Weber, tindakan sosial dapat pula dibedakan dari sudut waktu sehingga ada tindakan yang diarahkan kepada waktu sekarang, waktu lalu, atau waktu yang akan datang. Tipe-tipe tindakan sosial. Tindakan sosial terbagi menjadi 4 jenis. Ada tindakan rasional instrumental, tindakan berorientasi nilai, tindakan afektif, dan juga tindakan tradisional. Yang pertama ada tindakan rasional instrumental. Tindakan ini didasari pada akal atau rasio. Tindakan ini disebut juga tindakan instrumental bertujuan. Kata rasional mengandung makna implisit logis dan instrumental untuk mencapai tujuan. Didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu, dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Artinya, tindakan sosial dilakukan dengan pertimbangan untuk mencapai tujuan yang sudah dipikirkan sebelumnya. Contoh, seseorang yang bekerja keras agar mendapat promosi di kantornya, dan juga agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selanjutnya ada tindakan berorientasi nilai. Tindakan sosial ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di masyarakat, seperti etika, estetika, agama, dan nilai-nilai lain. Artinya, individu yang bertindak mengutamakan apa yang baik, lumrah, wajar, atau benar dalam masyarakat di atas tujuan individual. Contohnya, seorang anak yang berhenti main games untuk melakukan ibadah bersama keluarganya. Tentunya tindakan ini didorong oleh nilai-nilai agama. Nah, berikutnya ada tindakan afektif. Tindakan sosial ini terjadi karena dorongan dari perasaan atau emosi. Tipe tindakan ini didasarkan atas keterlekatan emosional. Emosional di sini harus ditegaskan berbeda dengan rasional. Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Contohnya, seseorang yang menangis karena menonton film yang sedih, atau seorang ibu yang terharu karena baru saja melahirkan seorang anak. Dan yang terakhir ada tindakan tradisional. Tindakan yang didasarkan atas kebiasaan yang telah mendarah daging. Atau dengan kata lain, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang mereka. Tindakan tradisional ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-temurun dalam keluarga mereka atau di lingkungan mereka. Contoh, tarian sakalele oleh masyarakat Minahasa. Contoh-contoh tindakan sosial. Tindakan sosial tradisional, upacara ngaben. Upacara ngaben sering dikenal sebagai ritual pembakaran mayat. Menurut masyarakat Bali, upacara ngaben memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, bentuk pelepasan roh atau sangatma dari belenggu duniawi. Yang kedua, sarana untuk mempermudah roh bersatu dengan Tuhan atau moksatam atamanam. Yang ketiga, simbolisasi dari pihak keluarga yang artinya pihak keluarga telah ikhlas dengan kepergian jenazah. Ini merupakan contoh gambar upacara ngaben. Yang kedua, acara 7 bulanan. Mitoni atau tingkeban adalah acara 7 bulan kehamilan. Mitoni berasal dari kata pitu yang artinya 7, di mana dilanturkan sebuah doa agar pertolongan datang kepada ibu yang sedang mengandung. Ini adalah contoh gambarnya. Yang kedua, contoh tindakan sosial afektif. Seorang ibu yang menangis bahagia atas kelahiran anaknya. Respon menangis tersebut dikarenakan rasa bahagia dan terharu karena telah berhasil melahirkan buah hatinya. Yang kedua, seorang anak yang tersenyum bahagia saat bermain. Respon tersebut karena perasaan bahagia yang mendominasi karena diberikan kebebasan bermain. Contoh tindakan sosial berorientasi nilai. Pada agama tertentu, tujuan akhir dari beribadah biasanya tidak terlalu dipikirkan dan diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi cara melakukan ibadah harus sesuai dengan baik dan benar. Ini adalah contoh gambarnya. Contoh tindakan sosial instrumental. Pengacara yang rajin belajar hingga mencapai pendidikan hukum dan mendapat pekerjaan sebagai hakim. Ini adalah contoh gambarnya.